Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari ke-9, kita memasuki hari menjelang Pentakosta. Mari kita mau angkat satu pujian. Mengalirlah kuasa-Mu Roh Kudus di dalam hidup kami. Mengalirlah di tempat ini. Kami merindukan hadir-Mu dalam hidup kami. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Ya, mari jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami Tuhan terus pimpin sepanjang doa menjelang Pentakosta pada hari yang ke-9 ini. Terima kasih untuk segala lawatan Tuhan, bahkan berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan. Kini Engkau juga melawat kami Tuhan di dalam persekutuan doa menjelang Pentakosta yang ke-9 ini. Lawat kami, urapi, bahkan berkati kami. Kami serahkan akan persekutuan kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Dialah yang senantiasa memberikan kita penghiburan. Dalam keadaan apapun hidup kita, kita percaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya kembali mengajak untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, sungguh kami perlu Engkau, terlebih kami perlu firman-Mu. Oleh karena itu, ya Roh Kudus, biarlah Engkau yang memimpin hati dan pikiran kami, sehingga ketika firman Tuhan ini ditaburkan, sungguh kami dapat merasakan, mengalami, bahkan dikuatkan oleh firman-Mu. Roh Kudus, berbicaralah melalui hamba-Mu, dalam segala keterbatasannya, Tuhan yang akan memampukannya. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang keempat. Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita,
karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu Saudara, ada seorang ibu dalam beberapa waktu mengalami duka cita yang luar biasa, di mana anaknya harus meninggal secara mendadak karena sakit. Kemudian berselang 4 tahun, suaminya juga akhirnya meninggal dunia karena kecelakaan. Saya merasakan akan kepedihan dan rasa duka yang dialami oleh ibu ini. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, ketika saya menyaksikan beberapa waktu kemudian, saya melihat ada ketegaran yang luar biasa dari ibu ini. Bagaimana dia tetap di dalam kekuatan Tuhan membesarkan putra-putrinya, dan mereka tetap menjalani hari-hari mereka seperti biasa dan hidup di dalam sukacita. Bapak Ibu Saudara, dari pengalaman ibu ini saya memberikan suatu kesimpulan. Apa yang membuat ibu ini tangguh dan kuat? Di sanalah saya melihat Roh Kudus yang bekerja. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya ke-14 ayat 26 berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapamu dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Roh Kudus inilah yang menjadi kekuatan atau menjadi sumber kekuatan bagi ibu ini. Dan saya percaya bagi kita semua di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Roh Kudus juga menjadi penghibur. Ketika kita ada di dalam persoalan, ada di dalam pergumulan, bahkan ada di dalam duka cita. Satu pengalaman yang luar biasa dari seorang rasul Tuhan Yesus yang bernama Rasul Paulus. Dialah contoh pribadi yang mengalami dan merasakan akan betapa ganasnya pergumulan kehidupan ini. Ia harus menghadapi banyak kesulitan, tekanan, penderitaan. Bahkan di dalam pelayanannya, dia tidak pernah terlepas daripada yang namanya aniaya. Namun Bapak Ibu Saudara, di tengah semua itu, ada sebuah perkataan yang luar biasa di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan 9 yang diucapkan oleh Paulus atau yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Dia berkata, "Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa." Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat kekuatan Paulus di dalam melewati setiap pergumulan aniaya, bahkan juga penindasan di dalam kehidupan pelayanannya. Tetapi saya percaya itu bukan karena kekuatan Paulus, tetapi itu adalah karena Roh Kudus yang selalu menghibur dan menguatkan dia. Oleh karena itulah di dalam Filipi 4 ayat 13 Rasul Paulus berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Bapak Ibu Saudara, tak terhitung banyaknya kesukaran yang Paulus alami. Namun alih-alih Paulus putus asa dan terpuruk, semangatnya justru semakin membara di dalam dadanya. Bahkan di dalam pemberitaan Injil, dia justru semakin bersemangat, semakin melejit. Kita melihat bagaimana pelayanan Paulus, begitu banyak dia membuka pos-pos kekristenan atau pos-pos PI. Apa yang membuat saudara Paulus bisa melewati segala persoalan pergumulannya itu? Dan dia justru semakin bersemangat di dalam melayani Tuhan. Semua itu karena Paulus memilih fokus kepada Tuhan ketimbang pada situasi dan kondisi yang tidak mengenakan dalam kehidupannya. Ketika dia fokus kepada Tuhan, maka ada kekuatan yang supranatural, yaitu Roh penghibur, Roh Kudus itu
yang memberikan dia kemampuan untuk melewati segala persoalan dan penderitaan yang ada di hadapannya. Ada seorang tokoh yang luar biasa yang bernama Nelson Mandela. Kita tahu bersama dia adalah Presiden Afrika Selatan, dan di bawah kepemimpinan beliaulah Afrika Selatan menjadi sebuah negara yang maju, sebuah negara yang diakui oleh dunia. Tapi kalau kita flashback ke belakang, bagaimana pengalaman seorang Nelson Mandela ketika dia masih di dalam perjuangan untuk melawan partai apartheid, yaitu partai yang membedakan kulit putih dengan kulit hitam. Nelson Mandela harus mengalami penganiayaan yang luar biasa. Bahkan dia harus mengalami penjara. Dan di penjara dia harus mengalami penderitaan demi penderitaan, siksaan demi siksaan, penghinaan demi penghinaan. Seringkali kita dengar bagaimana Nelson Mandela ini dikencingi oleh para sipir penjara. Dan dia harus ditaruh di tempat yang begitu pengak dan gelap. Tetapi itu semua tidak membuat seorang Nelson Mandela menjadi putus asa dan terpuruk dalam kehidupannya, bukan? Di dalam kisahnya dikatakan bagaimana Nelson Mandela ini selalu terpaut kepada Tuhan, selalu fokus memandang kepada Tuhan, bukan kepada pergumulan dan persoalan yang ada di hadapannya. Sehingga karena dia fokus kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, Roh penghibur itu yang selalu menguatkan dan memampukan dia. Dikala dia sudah hampir jatuh, dikala dia sudah hampir menyerah, Roh Kudus itu menguatkan dia kembali, Roh Kudus itu menghibur dia kembali. Sehingga sampai pada akhirnya dia keluar dari penjara, Bapak Ibu Saudara. Dan dia kembali membesarkan akan partai yang selama ini dia belanya. Sampai pada akhirnya dia terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan. Dan yang menarik, politik daripada Nelson Mandela bukanlah membalas dendam, tetapi justru dia merangkul orang-orang kulit putih, para pejabat-pejabat yang selama ini tidak suka kepada dia, dirangkulnya untuk tetap ada di dalam pemerintahan. Di sini kita melihat apa yang membuat seorang Nelson Mandela begitu kuat dan tangguh. Roh Kudus itu yang memberikan dia kekuatan dan penghiburan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah kecewa atau putus asa di dalam kehidupanmu, atau bahkan jangan engkau undur dari Tuhan karena persoalan, pergumulan yang menimpa kehidupanmu. Datang kepada Yesus, sang sumber penghiburan itu, yaitu Roh Kudus, akan selalu menemani dan menguatkan engkau. Oleh karena itulah Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Siapa yang memberi kelegaan, Bapak Ibu Saudara, di tengah penderitaan, di tengah letih lesu beban berat? Roh Kudus yang akan memberikan kita kelegaan, kekuatan, penghiburan. Nah, oleh karena itu percayalah bahwa setiap masalah dan pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu persis sebatas mana kekuatan kita. Pada saatnya Tuhan pasti akan menolong dan memberikan kita jalan keluar, sehingga kita dapat melewati pergumulan hidup kita. Bahkan di dalam Yesaya 46 ayat 4 berkata, "Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Oleh karena itu marilah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Dia adalah penghibur dan penolong kita. Selalulah berkomunikasi dengan dia dengan intens. Berkomunikasilah dengan dia di dalam segala situasimu. Apapun yang terjadi, selalulah engkau libatkan Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Roh Kudus pasti akan menghibur engkau. Roh Kudus pasti akan menguatkan engkau, sehingga engkau tidak akan pernah merasa sendirian. Di tengah rasa dukamu yang mendalam, di tengah rasa pergumulan dan penderitaanmu yang berat, percayalah, Dia selalu ada bersama kita. Amin.
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang begitu memperhatikan kami, sehingga Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Sekalipun kami ada di dalam lembah kekelaman, kami tidak pernah takut, kami tidak perlu khawatir, karena Engkau selalu ada bersama kami. Roh Kudus-Mu itu selalu ada di dalam kami, yang menghibur kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk melewati masa-masa sulit, masa-masa persoalan, tantangan yang ada dalam kehidupan kami, bahkan di dalam masa duka cita kami. Ajar kami untuk selalu dekat kepada Roh Kudus, selalu berkomunikasi, bahkan selalu terbuka kepada suara Roh Kudus, karena di sanalah kami akan menemukan kekuatan yang sejati. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, di dalam segala persoalan, pergumulan, bahkan rasa duka yang mereka alami di masa-masa ini. Engkau Roh Kudus juga hadir memberikan kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan doa ini. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa-doa syafaat kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita untuk menguatkan kita, membebaskan kita, memulihkan hidup kita. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin Tuhan. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami hidup bergaul karib dengan Engkau, terutama bergaul karib secara aktif dengan Roh Kudus, maka ada kekuatan supranatural yang kami rasakan, kami alami di dalam kehidupan kami, dan itu sungguh terbukti. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk selalu berkomunikasi dengan Roh Kudus, peka terhadap suara Roh Kudus, sehingga Roh penghibur itu akan terus senantiasa aktif menguatkan dan menghibur dalam kehidupan kami. Secara khusus bagi jemaat-Mu di tengah pergumulan persoalan yang mereka hadapi di hari-hari ini, biarlah Engkau juga hadir ya Roh Kudus, menopang dan menguatkan mereka. Berikanlah kekuatan bagi mereka yang saat ini Tuhan sedang sakit. Engkau menjamah, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan terjadi. Bagi jemaat-Mu saat ini Tuhan yang sedang bergumul di dalam segala kebutuhan mereka,
baik kebutuhan sehari-hari, kebutuhan kontrak rumah, kebutuhan untuk pendidikan anak mereka, atau kebutuhan rumah sakit. Oh Tuhan, Engkau Allah Jehovah Jireh yang akan menyediakan dan mencukupkan bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu Tuhan, di tengah-tengah usaha pekerjaan mereka, di tengah pandemi ini Tuhan yang mungkin terpengaruh atau terganggu, Tuhan Engkau juga kiranya menolong, memberikan jalan keluar, bahkan berkat-Mu tercurah bagi mereka. Dalam usaha bisnis mereka ya Tuhan, yang mereka tetap bekerja di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan juga menjaga dan melindungi mereka. Bagi mereka Tuhan yang bekerja di tempat perusahaan-perusahaan mereka ya Tuhan, Engkau juga Tuhan yang akan memproteksi kehidupan mereka ya Bapa, menghindarkan mereka dari segala virus-virus ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian akhir semester. Tuhan juga menolong, memberikan mereka kemampuan dan kekuatan untuk menyelesaikan studi mereka dengan baik. Kami berdoa bagi para sobat musahana kami, para lansia, di mana mereka begitu rentan Tuhan untuk terkena virus ini. Biarlah Tuhan juga akan menjaga dan melindungi mereka. Tuhan juga kiranya yang akan memproteksi mereka, sehingga mereka ada tetap dalam kesehatan yang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh percaya Engkau selalu menyertai seluruh jemaat-Mu, memberkati, bahkan menolong mereka dalam segala kehidupan dan pergumulan yang mereka hadapi di hari-hari ini. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kau menolong bangsa kami secara khusus Presiden kami Pak Jokowi, bersama dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin, bersama dengan seluruh pembantunya yaitu para menteri. Biarlah mereka dapat terus Tuhan bekerja dengan maksimal. Beri hikmat-Mu Tuhan bagi mereka, sehingga mereka mampu Tuhan mengatasi segala kondisi yang ada saat ini. Bahkan mereka mampu memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan, Engkau jagai juga mereka dengan kesehatan ya Tuhan, sehingga mereka tetap dapat bekerja dengan baik. Kami berdoa juga para kepala daerah, mulai dari gubernur sampai RT RW. Bila mereka juga terus Tuhan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Mereka mau bekerja sama dengan pemerintah pusat di dalam mengatasi pandemi ini. Mereka betul-betul perhatian untuk masyarakat, untuk orang-orang yang dipimpin mereka Tuhan. Sehingga masyarakat yang mereka pimpin merasa nyaman dan aman, karena para pemimpinnya begitu memperhatikan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh para medis, baik para dokter, para perawat, bahkan para medis yang lain Tuhan yang bekerja di garda terdepan Tuhan di tengah pandemi ini. Engkau juga memberikan kekuatan bagi mereka, kesabaran Tuhan, bahkan kesehatan. Hindarkan dan jauhkan mereka Tuhan dari virus ini, sehingga mereka juga tetap dapat bekerja melayani masyarakat yang terkena virus ini. Kami berdoa bagi mereka yang sudah positif ya Tuhan terkena virus corona ini. Tuhan juga kiranya akan memberikan mereka kesembuhan Tuhan, pemulihan. Berkati obat-obat yang diberikan, biarlah semua itu Tuhan menjadi sarana dalam kesembuhan mereka. Bagi mereka Tuhan yang meninggal, terutama keluarga yang ditinggalkan karena korban virus corona ini Tuhan, Engkau memberi penghiburan bagi keluarga-keluarga yang berduka. Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka tetap melihat bahwa Tuhan tetap baik dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Pada akhirnya kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan juga memberkati gereja kami. Tuhan memberkati setiap acara-acara yang sudah dikerjakan, baik dari live streaming ya Tuhan, baik juga sapaan jemaat, baik juga Tuhan untuk acara pemuda, remaja, bahkan juga sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau pakai semua ini untuk dapat menguatkan dan meneguhkan iman jemaat-Mu di tengah situasi yang ada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh percaya Engkau tidak pernah meninggalkan setiap umat-Mu yang berseru dan berharap kepada Tuhan. Dan Engkau selalu memberikan perhatian, bahkan pertolongan tepat pada waktunya. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan seluruh doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari undang Bapak Ibu Saudara kita berdiri. Sama-sama kita akan persekutuan doa kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan percayalah Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, dan Dia selalu siap memberikan penghiburan dan kekuatan di tengah pergumulan bahkan duka cita yang kita alami. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, kesehatan, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.